Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Arif Dwi Cahyo di pembelajaran online untuk kelas 10 Farmasi FKK, Farmasi Klinik Komunitas SMK Wali Songo 1 Gempol. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dosis obat ya. Yang pertama tentang pengertian dosis. Dosis itu adalah takaran suatu obat ya, takaran suatu obat yang dapat dipergunakan dan diberikan kepada seseorang pasien atau penderita, baik untuk dipakai sebagai obat dalam maupun obat luar. Di dalam ketentuan Farmakopeia Indonesia edisi ketiga mencantumkan dua macam dosis ya. Ini yang pertama dosis maksimum. Ini dosis ini berlaku untuk pemakaian sekali dan sehari pakai ya. Penyerahan obat dengan dosis melebihi dosis maksimum dapat dilakukan dengan cara membubuhkan tanda tangan dan tanda seru pada penulisan resep oleh dokter penulis resep tersebut. Yang kedua adalah dosis lazim ya. Dosis lazim merupakan petunjuk yang tidak mengikat tetapi biasa digunakan, biasa digunakan sebagai pedoman umum. Oke. Yang selanjutnya tentang macam-macam dosis. Yang pertama adalah dosis terapi. Dosis terapi adalah takaran yang diberikan dalam keadaan biasa dan dapat menyembuhkan si sakit atau pasien tersebut. Yang kedua tentang dosis maksimum ya. Dosis maksimum adalah takaran terbesar yang dapat diberikan kepada orang dewasa, baik untuk sekali minum maupun sehari minum tanpa membahayakan ya. Yang ketiga LD itu singkatan dari lethal dosis 50, yaitu takaran yang diberikan kepada hewan percobaan yang dapat menyebabkan 50% dari hewan percobaan tersebut mengalami kematian ya. Yang keempat LD 100 atau lethal dosis 100, yaitu takaran yang menyebabkan kematian pada 100% atau seluruhnya hewan percobaan tersebut. Jadi hewan percobaan itu diberikan dosis yang dapat menyebabkan 100% atau semuanya hewan percobaan itu menyebabkan kematian. Yang selanjutnya daftar dosis menurut FI digunakan untuk orang dewasa berumur 20 sampai 60 tahun dengan berat badan antara 58 sampai 60 kg. Itu dosis maksimal menurut FI 3. Untuk orang yang sudah berusia lanjut, untuk orang yang berusia lanjut dan pertumbuhan fisiknya sudah mulai menurun, maka pemberian dosisnya akan lebih kecil daripada orang dewasa, Sebagai perbandingannya itu seperti ini ya. Orang yang umur 60 sampai 70 tahun, dosis yang digunakan adalah 4/5 dari dosis dewasa ya. Kalau umurnya 70 sampai 80 tahun itu adalah 3/4 dari dosis dewasa. Jadi semakin orang itu usianya semakin tua, maka dosis yang digunakan semakin kecil. Contoh selanjutnya adalah 80 sampai 90 tahun ya. Dosis yang digunakan adalah 2/3 dari dosis dewasa. Dan untuk 90 tahun ke atas itu menggunakan setengah dari dosis dewasa. Oke, saya lanjutkan untuk dosis untuk anak dan bayi ya.
Untuk anak dan bayi ini memerlukan perhitungan khusus karena kenapa? Respon tubuh anak dan bayi terhadap obat itu tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Ya, dalam memilih menetapkan dosis memang tidak mudah karena harus memperhitungkan beberapa faktor, antara lain umur, berat badan, dan jenis kelamin, serta sifat penyakit dan daya serap obat, serta ekskresi obat tersebut terhadap anak dan bayi. Oke, cara menghitung dosis maksimum untuk anak dan bayi itu ada dua metode, yaitu menggunakan berdasarkan umur dan berdasarkan berat badan. Yang saya jelaskan pertama adalah tentang berdasarkan umur. Ada 3 rumus yang digunakan pada saat menghitung dosis maksimum untuk anak yang berdasarkan umur. Yang pertama adalah rumus Young. Rumus Young itu adalah N dibagi N plus 12 dikalikan dosis maksimal dewasa. Ya, dosis maksimal dewasa ini bisa kita lihat di buku Farmakope edisi ketiga halaman 959. Di situ mencantumkan semua obat yang mempunyai dosis maksimal, dan itu angkanya nanti kita gunakan untuk dosis dewasa. Ya, rumus Young N dibagi N per 12, di mana N itu adalah umur anak di bawah 8 tahun. Jadi umur 1 sampai 8 tahun bisa menggunakan rumus Young, ya, dengan rumus N dibagi N plus 12 kali dosis maksimal. Yang kedua, rumus Dilling. Rumus Dilling itu lebih sederhana, yaitu N dibagi 12 dikalikan dosis maksimal dewasa. Dosis maksimal dewasa juga bisa dilihat sama dengan rumus Young di buku Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 959. Ya, di situ akan tertera semua dosis maksimal. Kapan menggunakan rumus Young? Kapan kita menggunakan rumus Dilling? Yaitu pada saat anak yang kita hitung dosisnya itu umurnya 8 tahun ke atas. Jadi 8 tahun sampai ke 20 tahun itu bisa menggunakan rumus Dilling, ya. Terus bagaimana kalau pasien itu umurnya 8 tahun pas? Ya. Apakah kita harus pakai rumus Young atau rumus Dilling? Ya. Kalau pasien tersebut umurnya 8 tahun pas, kita bisa menggunakan rumus Young maupun rumus Dilling. Kita pilih salah satunya karena nanti hasil perhitungannya sama. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan jelaskan dengan contoh soal untuk bagaimana menghitung rumus Young maupun rumus Dilling. Yang terakhir yaitu menggunakan rumus Fred, yaitu N dibagi 150 dikali dosis dewasa, di mana N itu adalah umur bayi dalam bulan. Biasanya bayi itu kan disebutnya umur dalam 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, dan 24 bulan. Biasanya seperti itu untuk bayi, ya. Bayi kita menggunakan rumus namanya rumus Fred, yaitu N dibagi 150 dikali dosis maksimal dewasa. Sama, dosis maksimal dewasa bisa dilihat di buku Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 959, ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan aplikasikan rumus 3 rumus Young, Dilling, dan Fred ke dalam contoh soal, ya. Untuk pertemuan kali ini tentang macam-macam dosis dan cara perhitungan dosis kepada anak dengan menggunakan 3 rumus, yaitu Dilling, Young, dan Fred, saya jelaskan sampai sekian. Kalaupun ada pertanyaan, monggo silakan nanti dilakukan di
Elingo maupun dengan WhatsApp kelas bisa untuk berinteraksi dengan saya. Baik, pertemuan daring kali ini saya akhiri, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.